Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau siap memuji Engkau. Kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua. Sehingga Tuhan, setiap ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau kembalikan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mau yang mengambil alih setiap ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih Yesus. Sebab anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama jemaat nyanyikan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya hadir-Mu Tuhan, terutama bagiku Yesus. Katakan penyertaan-Mu. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Sebab kehadiran-Mu itu Tuhan dalam setiap hidup kami, itu adalah yang paling utama bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena
jemaat katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, tanpa anugerah-Mu Tuhan, kami tidak ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Sumber kekuatan. Terima kasih anugerah-Mu. Jemaat saja yang katakan ini. Rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Rasakan kuasa-Nya memenuhi setiap hidupmu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu. Angkat tanganmu saudara, tanda penyerahan dirimu kepada Tuhan. Sebab karena kebaikan-Nya engkau ada di tempat ini. Sebab karena anugerah-Nya engkau ada di tempat ini. Sebab karena penyertaan-Nya engkau ada saat ini. Angkat tanganmu.
Saya undang semua bangkit berdiri. Sebab anak domba telah menebus dosa saudara dan saya. Olehnya dia sudah terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya
hanya di dalam namanya ada kemenangan, sebab hanya di dalam namanya ada kuasa, ada sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Firman terangi jalan, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu.
kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan? Terima kasih. Rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Mari sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah. Ini iman kami Tuhan. Meskipun gunung itu tidak berpindah Tuhan, tapi Engkau tetap ada di sisi kami Yesus. Tak mengapa asa kami seribu. Katakan walaupun masalahku masih ada, kami mau tetap percaya Tuhan bahwa rencana-Mu itu terindah bagi kami Yesus. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih.
Walaupun gunung itu, benar Tuhan. Ini yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Ketika gunung itu tidak mau berpindah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di sisi kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan jatuh dan tergeletak. Sebab Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Meskipun masalah itu masih ada Tuhan, kami percaya Tuhan, iman kami tidak akan goyah Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini iman percaya kami Yesus. Kami mau tetap percaya bahwa rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Sebab pribadi-Mu tak akan pernah berubah dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Padamu Tuhan, walaupun gunung, saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam tebal, tak
besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memeliharakan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami, lewat pujian kami membesarkan nama-Mu. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menebus kami. Terima kasih Roh Kudus yang menghibur kami dan membimbing kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Lewat pujian kami Engkau memberi kami sukacita. Dan sukacita yang dari Tuhan itu adalah sukacita yang sejati. Sekalipun masalah di sekeliling kami tidak berpindah, oh Tuhan, bagikan gunung-gunung yang tegak berdiri, tapi kami mau tetap percaya bahwa kuasa-Mu, kuasa yang dahsyat itu ada menyertai kami, memberi kami kekuatan, memberi kami Tuhan kemenangan, sehingga kami boleh tetap berdiri setia, memegang iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami lewat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, sucikanlah hati kami, pikiran kami, oh Tuhan, telinga kami, agar firman yang murni itulah Tuhan yang akan kami terima dan memberi kami berkat rohani yang luar biasa yang akan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih memakai hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan dan kirim ya Tuhan untuk kami menerima firman-Mu. Dan Engkau juga mengurapi kami sekalian jemaat Tuhan, sehingga dengan menerima firman-Mu kami pulang dengan semua jawaban yang Tuhan beri. Dan kami sepakat dengan firman-Mu yang hidup itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada kuasa yang ingin merebut berkat-berkat firman-Mu di dalam ruangan ini, terlebih dari dalam hati kami tengking dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Semua sehat pagi hari ini? Dalam berkat Allah kita semua diberkati, amin. Masih ada duit? Masih ada duit? Ya. Duit itu bisa di kantong saudara dan saya, tapi duit itu bisa bicara 4 hal. Doa, usaha, iman, dan taat. Amin. Masih ada duit? Kalau saudara doa, usaha, iman, dan taat, pasti berkat Allah akan turun atas kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan boleh berdiri di mimbar ini. Tidak ada tempat yang istimewa kecuali di tempat mimbar ini. Kenapa? Saya boleh mewakili suara Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Gembala Saudara Bapak Robert suami istri yang memberikan kesempatan atau memberikan waktu untuk saya membagikan berkat bagi jemaat di Pare. Saya dari Malang,
Saya ada 1 istri, 2 anak. Anak pertama sudah menikah, punya anak 1. Anak kedua yang cewek semester 6 ya, sedang menyelesaikan kuliahnya. Dan nama saya Mulyono Adi. Ada yang sudah kenal? Belum ada ya? Ya puji Tuhan. Saya senang melihat saudara. Yang menjadi pertanyaan, saudara senang gak melihat saya? Haleluya. Kita harus saling menyenangkan, terlebih menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi ini saya memberikan satu tema, Yesus nama di atas segala nama. Dan ini permintaan dari gembala saudara, tema yang diberikan kepada saya. Kita akan sama-sama membaca di dalam firman Tuhan pagi ini. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dan 23. Yang sudah menemukan katakan amin. Yang belum menemukan bisa lihat di belakang. Ya, ada ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Ayat yang kedua kita sambung lagi di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya puji Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab selalu memakai kata cemburu ilahi. Seperti juga yang tertulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 itu, bahwa Tuhan itu menaruh keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Artinya Tuhan tidak mau kita ada ilah lain. Kita hanya satu Allah yang di dalam nama Yesus. Di luar itu membuat Allah kita cemburu. Mengapa demikian? Karena kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Dan itu didasari oleh kasih Tuhan. Tidak peduli latar belakang saudara siapa, suku apa. Tapi kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Dan darah itu mahal. Sebab tidak ada seorang pun yang mau menebus dosa kita dengan darah dan nyawanya. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Nah, saudara, Tuhan itu menaruh kecemburuan kepada kita ini karena hubungan cinta kasih, yaitu cinta agape, cinta tanpa prasyarat, cinta yang tulus, cinta yang kudus. Dan kalau kita nodai dengan mencari penyembahan lain, mengalihkan iman kita kepada yang lain, itu membuat Allah cemburu. Dan kalau kecemburuan Allah sudah datang atas kita, maka kita tidak lagi bisa menerima janji-janji firman-Nya. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Alkitab itu nama-nama itu selalu diberikan berdasarkan berapa hal yang mendasari membuat orang itu diberi nama. Yang pertama, orang diberi nama karena berdasarkan budaya. Ya. Budaya Indonesia ini kalau tidak salah, jumlah suku di Indonesia itu 400
jumlahnya. Dan itu memiliki budaya masing-masing termasuk dalam memberi nama. Jadi nama itu tidak sembarangan, selalu dengan latar belakang di mana dia hidup, tradisi dan lain sebagainya. Ya, kalau Arab misalnya budayanya namanya itu Abdullah, Abu Bakar, ya, Salman bin Said gitu. Ya, itu nama-nama Arab. Jadi nggak ada nama Abu Bakar itu di Papua, nggak ada. Ya, nama itu nama satu negara mewakili satu tradisi budaya. Kalau orang Batak ya saudara tahu, ya bisa Poltak, bisa Rauli, bisa Ucok, ya banyak. Tetapi kalau saudara mendengar suara nama Poltak, sudah tahu itu mesti dari Medan ini. Ya. Kalau Ling-Ling ya saudara tahu itu bukan dari Medan. Cingmiwa bukan dari Medan. Cingmiwa itu artinya bunga yang indah. Itu dari mana? Dari Mandarin ya, RRC. Kalau Ling-Ling itu rambutnya keriting, terus kulitnya gelap, itu enggak ada. Yang ada adalah sesuai dengan tradisi dan keturunan masing-masing. Jadi nama ini sangat berarti semua makhluk di muka bumi, mulai dari Adam dan Hawa, dia diberi nama. Adam dan Hawa memberikan nama-nama semua binatang. Ya saudara, sampai sekarang yang semua lahir di muka bumi, baik manusia atau binatang, hewan, pasti ada nama. Betul? Enggak ada. Kalau saudara enggak diberi nama oleh orang tua, sampai seumur gini, tetangga bingung manggilnya. Hei, sini, hei. Bingung ya. Tapi kita melihat itulah keajaiban Tuhan. Mulai dari binatang paling kecil, bakteri. Saudara tahu bakteri yang paling kecil pun ada namanya, saudara. Ya, termasuk binatang yang paling gede ada namanya. Supaya apa? Supaya menunjukkan identitas kelompok masing-masing. Jadi ini berdasarkan budaya dan tradisi mereka. Nah saudara-saudara, satu ketika itu ada orang Jawa, orang Batak, orang Makassar berkenalan. Mereka bertiga salaman. Namamu siapa? Namaku Abu Bakar. Kamu Sibarani. Kamu Pagar Besi. Wah, namanya panas semua ini. Yang Jawa ditanya, Mas siapa namanya? Saya Blangmir. Saudara tahu Blangmir? Pemadam kebakaran. Orang Jawa itu sifatnya itu teduh, kalem. Dan itu sesuai dengan tradisi budaya. Amin. Nah sesuai dengan nama-nama karakter tradisi masing-masing itu ada maksud dari Tuhan. Ya, maksud dari Tuhan adalah pertama, mereka tuh memiliki karakter secara pribadi, ya. Ya di Alkitab itu juga memberi nama bergantung karakter setiap pribadi. Misalnya di Alkitab ada Thomas yang sifatnya suka ragu-ragu, Petrus yang plin-plan, kadang berapi-api, semangat, tapi kadang putus asa dan takut. Ya. Yakub di Alkitab juga ada yang artinya penipu, tapi diubah oleh Tuhan menjadi Israel. Dan itulah menjadi bapa bangsa Israel sampai hari ini. Ya. Nah, kadang perubahan karakter itu juga dibarengi dengan nama yang disematkan. Misalnya di sini ada yang namanya dulu Sutiem. Dibaptis ditambah nama baptisan Deborah. Ya, gitu ya. Jadi keren.
keren dan juga harus berubah hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan tetap yang dulu suka marah-marah, suka cerewet, itu akan dirubah ya, hidupnya sesuai dengan pergantian nama baptis. Ya. Juga nama itu bertujuan untuk nasib dan masa depan yang diberikan nama kepadanya. Misalnya hartawan. Ya, tujuan orang tuanya adalah supaya anaknya ini sugih. Sugih harto. Wah, banyak harta, sugih harta gitu ya. Ya. Terus lagi ada nama misalnya saya sendirilah ya. Nama saya Mulyono Adi. Mulyo. Ya. Kalau orang Sunda mulia. Jadi keinginan orang tua ini supaya anak ini menjadi orang yang baik, yang bisa menjadi berkat, ya, menjadi contoh gitu ya, saudara. Nah juga di depan ini ada nama Jawa ini jalan yang saudara lalui tiap hari itu selamat. Nah, itu tujuan orang tuanya supaya anak ini nanti selamat sampai tujuan sukses. Amin. Nah saudara tinggal di jalan selamat ini adalah tujuan Tuhan supaya saudara tetap selamat di dalam Yesus. Ya, makanya ada 4 gereja di sini saya lihat. Ya, tadi malam Bapak Gembala, oh ini loh gereja, ini gereja. Oh ada 4 loh, jalan selamat ini ada 4 gereja, luar biasa. Artinya jalan selamat ini akan banyak menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga termasuk kita semua. Amin. Nah, sekarang yang ketiga berdasarkan satu tujuan yaitu bahwa nasib masa depan itu ya saudara. Jadi semua itu ditujukan supaya anak yang diberi nama atau orang itu bisa berhasil sesuai dengan namanya. Makanya kalau punya anak jangan dikasih nama Kilyon ya. Atau Mahlon yang artinya sakit-sakitan. Anaknya Abimelek itu 2 itu nama-nama yang menjadi petaka. Mahlon dan Kilyon ya. Yang satu sakit-sakitan, yang satu kematian. Atau diberi nama Yudas. Ada di sini punya orang tua nama, anakku ya biar lain daripada yang lain tak kasih nama Yudas. Ya, ini juga dari Alkitab. Tapi Yudas itu artinya pengkhianat saudara ya. Jadi cari nama yang baik. Saya punya anak itu semua tak lihat dari kamus nama. Mulai dari nama barat, nama Jawa tak lihat artinya, namanya baik nak. Tapi ujung-ujungnya namanya ngambil di Alkitab juga yang lebih baik semuanya. Karena kalau di firman Tuhan itu pasti tujuannya baik. Amin. Nah sini yang belum nikah siap-siap beli kamus atau cari nama-nama di Alkitab. Nah saudara, yang paling hebat, yang paling punya karakter dan menjamin masa depan kita, nama itu adalah nama Yesus. Yang artinya penyelamat. Ya, atau bahasa dari Ibrani Yunaninya Yehoshua. Ya, Yahweh. Itu adalah nama yang disematkan kepada satu pribadi dan itu yang memberi nama adalah Allah sendiri melalui Bunda Maria. Berilah dia nama Yesus karena dia penyelamat. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kita bersyukur memiliki satu kepercayaan, keyakinan di dalam Yesus. Karena hanya satu pribadi dengan nama itu kita mendapat keselamatan. Amin. Saudara ada di tempat ini bukan kebetulan. Bukan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara. Amin. Kita ini milih duren aja masih salah. Ya, milih duren di tempat, wah dicoba manis, wah beli 5 Pak pulang, yang 4 enggak manis semua ya, hambar.
Ya, milih istri aja masih bisa salah. Betul enggak? Milih istri masih salah. Kadang-kadang milih pekerjaan pun masih salah. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa saudara milih Tuhan benar? Ini berarti campur siapa? Campur tangan siapa? Campur tangan Tuhan. Saudara bisa milih Yesus sebagai juru selamat itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan memilih kita semua menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Saudara masih bersama saya pagi ini? Haleluya. Ya saudara, pagi ini kita bersyukur cuaca cerah. Dan saya yakin saudara pulang bukan membawa sesuatu yang sia-sia, tetapi berkat Tuhan dari Tuhan Yesus. Ya. Nah saudara, di dalam sebutan Yesus itu ada gelar-gelar yang sangat penting bagi kita yang disematkan. Yang pertama, Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Nah dalam dunia ini agama memandang ada dua segi atau dua pandangan tentang agama. Yang pertama itu Allah yang transenden, ya, Allah yang begitu jauh. Tapi ada satu Allah imanen yang netap di hati kita. Dia beserta kita, dia tinggal, dia berkemah di dalam kita. Makanya kita disebut bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Nah, kalau orang-orang yang punya pemahaman Allah transenden itu, mereka itu doanya, sembahyangnya teriak-teriak, ya, seperti saudara kita itu ya. Pagi jam 4. Kalau kita enggak, dengan suara hati tetesan air mata, dia sudah mendengar. Karena dia tinggal di hati kita, amin. Allah yang imanen, Allah yang tinggal di hati kita. Saya itu punya rumah saya di sini, ini masjid, ini masjid, ini masjid, ini masjid, 4 masjid saudara. Dan kalau pagi saya dibangunkan, saya sedang doa ya, haleluya, terima kasih Tuhan. Di sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ikut-ikut saya enggak sadar ya. Tapi sedang menyembah di dalam hati bisa ketularan. Tidak apa-apa, Allah yang besar memang. Ya, tapi kita tidak perlu teriak-teriak. Kenapa? Dia tahu bahasan tetesan air mata kita. Haleluya. Ada orang punya pergumulan berat, enggak bisa diungkapkan. Hanya tetesan air mata. Tuhan tahu dan melihat semuanya itu. Kenapa? Karena dia tinggal di hati kita semua. Ya, saudara duduk di tempat ini, ada Tuhan bersama kita, amin. Ada Roh Kudus. Makanya ada lagunya itu. Kiri kananmu ada Tuhan, sekelilingmu ada Tuhan. Tahu lagu itu ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Kiri kananmu ada Tuhan, sekelilingmu ada Tuhan. Terus ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Ya, sekeliling kita ada Tuhan. Mungkin secara manusia depan tertutup, belakang tertutup, kiri kanan tertutup, tapi dari atas terbuka. Karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Jadi pergumulan apapun, Tuhan akan selalu ada bersama kita. Yakin, kemanapun kau pergi, panggil nama Yesus, dia pasti ada bersama kita. Yang penting ada matre, nama Yesus. Haleluya. Saudara berdoa dalam nama Yesus, memohon dalam nama Yesus, minta kesembuhan dalam nama Yesus, minta diberkati dalam nama Yesus, minta perlindungan dalam nama Yesus. Ya yakin, mujizat itu akan dinyatakan atas hidup kita semua. Haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Nah, yang kedua, gelar itu diberikan kepadanya sebagai penasehat ajaib. Ya, di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6 tadi,
Ya, saudara, kita semua ini butuh nasihat. Sepinter-pinternya kita butuh nasihat. Seorang anak biar gelar doktor, profesor, dia butuh nasihat dari orang tua. Dia butuh nasihat dari orang lain. Betul gak? Yang lebih penting lagi, siapapun kita butuh nasihat. Penasihat ajaib kita adalah Yesus Kristus. Yang bisa menuntun kepada jalan-jalan kebenaran dan rancangan yang penuh dengan keajaiban. Jadi kalau ada masalah pergumulan, jangan lari ke Gunung Kawi atau orang pintar. Banyak orang minta nasihat di sana. Ya, saya pernah ke Gunung Kawi ya saudara, ngantar hamba Tuhan. Dia penasaran, ada apa sih Gunung Kawi itu? Kok begitu viral, booming? Nah saya ke sana, saya antar. Kebetulan pas saya ke sana ada anak muda itu duduk di tikar di bawah pohon daru katanya. Pohonnya kayak belimbing itu, buahnya kecil-kecil. Dia duduk situ udah 3 hari. Terus saya tanya, Mas dari mana? Dari Lampung Pak. Kok kesini mau apa? Saya disuruh dukun saya, kalau kejatuhan buahnya ini aku dapat jodoh. Sudah 3 hari puasa di situ belum dapat lah saudara. Kejatuhan pohonnya saja, bukan pohonnya, daunnya itu nanti rezekinya melimpah. Dan itu nasihat seperti itu dipercaya saudara. Padahal ujung-ujungnya mereka kecewa. Tapi memang ada yang mengalami itu. Kenapa? Karena iblis itu pinter. Selalu memberikan sesuatu yang instan, yang enak, yang cepat. Tetapi melalui Yesus harus diproses dulu. Haleluya. Dan proses kehidupan ini boleh mengenal kita secara pribadi dengan Tuhan. Ini bedanya. Kalau ikut Tuhan enggak ada namanya instan. Saudara setia dari perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Itu pasti. Amin. Ya, satu ketika ada si Ucok ini udah tamat SMP, dia mau kuliah. Mau masuk SMA. Dia tidur sama opungnya. Dia berdoa keras-keras. Tuhan, saya besok sudah butuh sepatu baru Tuhan. Saya butuh alat-alat sekolah Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Semua kebutuhan pasti Tuhan berkati. Opungnya bilang, Jok, doanya usah keras-keras. Pelan aja. Enggak, memang doa ini supaya didengar opung. Jadi ada orang yang doanya keras di samping ya, supaya didengar orang. Tuhan enggak perlu itu. Tuhan perlukan adalah kita membuka hati, dengan hajur hati kita datang kepadanya. Maka nasihat Tuhan datang. Nasihatnya melalui apa? Melalui firman Tuhan yang sudah dengar tiap hari. Ya. Melalui renungan pagi, dimanapun saudara berada, baca firman, itu nasihat Tuhan. Dan ada saatnya saudara akan menerima janji firman itu digenapi. Haleluya. Yang berikutnya, 3, Allah yang perkasa. Ini artinya perkasa dalam perbuatan dan mengalahkan semua musuh. Dia sanggup mengendalikan kuasa iblis. Ya. Jadi kalau ada saudara jalan sendiri takut, nyanyiannya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, ada kalau di sini di desa itu sambil nyanyi bawa Alkitab itu dalam nama Yesus, dalam nama, supaya iblisnya takut. Ya. Tapi dalam hati dia tetap takut saudara. Ya bukan begitu. Artinya dalam nama Yesus itu betul-betul yakin. Saudara harus percaya. Dalam tidurmu pun Tuhan jagai loh. Ya, siapa di sini pernah mimpi buruk, ketindihan? Kelindihan apa ketindihan bahasa Jawa enggak tahu. Apa? Itu ya. Ada yang mimpi dikejar-kejar orang jahat. Ada yang didatengin orang tinggi besar. Pernah ya? Itu kayaknya kita dicek. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Tapi yang herannya saudara manggil nama Yesus di situ, betul nggak? Alam nama Yesus, sudah
Walaupun di sini keluar tidak jelas, tapi roh saudara itu memanggil dan itu bisa lepas loh. Saya pernah dulu kan Bapak Gembala di sini, Bapak Denny itu buka panti asuhan di Salatiga juga. Sekitar tahun 82 lah. Nah, saya sering kalau nyusul Bapak ke sana saya naik bis. Sampai di sana jam 4 pagi. Sama yang punya panti itu kan baru buka itu bangunan tua semua, bangunan Belanda. Terus datang, oh ini ya namanya Mul, iya. Itu Bapak Denny masih tidur. Wes tidur di sini aja ini kosong, rumah gede. Gede banget rumah cuman Belanda. Saya tidur saudara. Ya namanya udah capek nggak berdoa ya, tidur didatengin orang. Dicekek, dia duduk di sana ndak bisa nafas. Saya ini dalam nama Yesus, lepas saudara. Ya, itu waktu tidur saja Tuhan jagai. Apalagi saudara sadar jalan kemanapun memanggil nama Yesus, pasti Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Amin. Ya, itu Allah yang perkasa. Sekarang Bapa yang kekal, Dia ada di segala zaman, dari segala abad. Dia Bapa kekal, Dia Bapa yang menjadi penyedia bagi kita. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, Daud ini berkata demikian waktu dia main kecapi, ya jaga domba gembalaannya. Dia berkata, Tuhan, Bapa, Engkau adalah gembalaku. Serentak dengan itu, imannya bangkit. Aku pasti tidak akan kekurangan. Kalau engkau mengakui Yesus sebagai Bapa, serentak dengan itu imanmu bangkit. Bahwa engkau tidak akan kekurangan. Amin. Sebab Dia penyedia bagi kita. Ya, bukan hanya zamannya Abraham saja. Tuhan menyediakan domba. Waktu Ishak mau disembelih, Tuhan sediakan domba. Tapi saat ini semua yang percaya di dalam nama Yesus, kita percaya apa yang menjadi kebutuhanmu Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Kita harus yakin bahwa Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Ya, sebab apa? Ucapan kita ini, ucapan iman didengar oleh telinga, itu membangkitkan iman kita dan itu bisa mendatangkan suasana surga. Dunia supranatural itu ada saudara. Seperti saudara ibadah pagi ini, kita sedang masuk di dunia supranatural. Saudara yang saat ini kosong hatimu, hampa, sepertinya hilang harapan. Engkau masuk di dunia supranatural di mana Tuhan hadir. Dia yang akan memenuhi kita, mengganti semua kekosongan ini dengan damai sejahteranya. Haleluya. Caranya bagaimana? Saudara waktu nyanyi ini, saudara sedang memberi makan rohmu loh. Jadi kalau ada yang nyanyi, ayo sorak-sorak, nyanyi saudara. Ayo sembah. Kenapa? Karena kita sedang memberikan makan roh kita. Roh kita ini perlu makan. Seperti kita ini setiap pagi makan nasi, roh kita butuh. Tapi roh kita nggak bisa dikasih makan sarapan rawon. Dia butuh firman dan juga pujian penyembahan mendatangkan hadirat Tuhan. Haleluya. So mendengar firman, so sedang diberikan kekuatan. Rohmu itu sedang dipulihkan. Makanya ada banyak orang datang ibadah dengan kelemahan, pulang dengan kekuatan baru. Yang sakit disembuhkan, yang hilang pengharapan, punya pengharapan kembali. Kenapa? Karena Roh Allah bekerja. Jadi saudara gak sia-sia datang ke gereja tiap minggu, tengah minggu. Karena saudara sedang diberi makan. Rohmu itu supaya gak kering. Orang ngaku Kristen tapi gak pernah ibadah. Beda dengan yang rajin ibadah. Pasti beda. Ya, amin. Mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, carilah Yesus di baitnya. Karena di sana di baitnya ada firman, ada kuasa Tuhan.
Haleluya. Dan itu yang membuat kita dipulihkan. Nah saudara, yang terakhir, dia memiliki gelar Raja Damai. Yohanes 14 ayat 27. Saya minum dulu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan tidak pernah memberikan warisan harta, tapi kedamaian. Dunia ini sedang mencari kedamaian, saudara. Raja-raja dunia, presiden menjanjikan kedamaian, tetapi tidak terlaksana. Hanya di dalam kaki Yesus ada kedamaian. Ya. Dulu Om Mande itu nyanyi lagu, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Terus wah kakinya Yesusku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Amin. Ada apapun yang kau alami, larilah kepada Yesus. Jawaban ada di kaki Yesus. Sebab segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus di bawah kolong langit ini. Nah saudara, saya mau bersaksi bagaimana hebatnya, kuasanya, kasihnya Yesus yang sudah saya alami. Saudara, Tuhan izinkan saya mengalami sakit yang parah, serangan jantung 2017. Saya ini senang olahraga juga, bulu tangkis, bersepeda, enggak pernah absen. Tapi tiba-tiba pulang sepeda, kok sakit nih, sesak, panas. Ini kayak ditaruh beras 1 kintal rasanya. Ya, sini sakit semua. Jadi kalau saudara ada gejala sini sakit semua, linu-linu, sini berat, sesak, mual, langsung saja ke dokter. Ini pengalaman pribadi saya. Pulang keringat dingin dan rasa seperti itu, saya bilang, mama aku tak mandi dulu, kayaknya aku mau mati. Mati aja ini anak ngomong mati. Loh, iyalah aku gak bisa napas. Udah mandi air hangat, saya pikir hilang, ternyata malah parah saudara. Akhirnya saya ajak istri ke UGD. Mah, ayo ke UGD mah. Ya udah saya ayo. Jadi saya itu bicara juga udah sulit. Mata udah berkunang-kunang, nafas sesak. Mual mau muntah mau ke belakang campur aduk saudara. Saya keluarin mobil menuju ke air kaset saya. Sampai sana parkirin adalah penuh. Saya tahan. Akhirnya saya lari mau ke Panti Nirmala. Kan dekat ya. Tapi baru sampai di tikungan Jalan Sulawesi, di situ ada rumah sakit RSI. Disitulah saya serangan langsung anfal. Saya pinggirkan mobil, handrem, istri saya cari pertolongan. Saya sudah gak sadar. Tapi puji Tuhan, serangannya kok pas di depan rumah sakit tuh. Fatal ya. Langsung sama orang-orang dibawa ke rumah sakit RSI, disupiri mereka. Ya untungnya ada satpam di situ yang bisa bawa mobil, jadi saya digotong ke belakang, dia nyupir bawa ke UGD di RSI. Nah saudara, setelah diperiksa, ternyata penyumbatan jantung 90%. Katanya dokter kalau ini tadi kenanya di Comboran Pak, macet, tinggal nama. Udah pasti, karena serangan jantung itu 10 menit pertama tidak tertolong pasti lewat. Apalagi 90%, otak, paru-paru semua mati selnya karena nggak ada darah. Tapi puji Tuhan ya, itu jalan Tuhan ya. Saya masuk di UGD itu, dokter jantungnya itu kok ya kebetulan ada di situ. Langsung ditangani, pasang lengkap alat-alat, bener. Pak, Bapak kena jantung koroner. Setelah dengar jantung koroner saya nggak sadar, hilang, kayak tidur aja wis pokoknya. Bangun-bangun malam sudah di ICU.
Nah, bersamaan dengan saya ada orang dari Dinoyo, serangan jantung juga, umurnya sama, masuk di tempat saya, dia sebelah, saya menyebelah. Saudara, sore jam 6 saya mandi suapin ya, sama suster juga istri. Yang sebelah juga disuapin juga makan. Jam 7 dia meninggal, saudara. Jantungnya parah. Waduh, saya dengar keluarga nangis, saya jadi debar-debar malah sakit. Sampai suara jantung nih ke kuping. Dung, 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 dung. Wah, langsung semua suster telepon dokter. Dok, ini pasien sebelah udah meninggal. Ini yang bapak ini gimana? Larikan ke Celaket. Karena alat di sini tidak memadai. Jadi saya langsung dibawa ke Celaket, saudara. Di Celaket dipasang alat-alat, puji Tuhan tertolong, saudara. Ya, makanya bisa khotbah di sini. Kalau enggak, ya tinggal nama. Karena penyakit jantung itu nomor 1 di dunia, mencuri nyawa seseorang. Ya, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Akhirnya 4 hari kemudian pasang ring langsung 2. Saya pikir udah baik-baik saja. Saya udah bawa mobil kemana-mana, pelayanan. Tahu serangan lagi dan lebih parah. Serangannya itu yang tadi udah pasang ring di dalam jantung, sekarang di ujung jantung sini, saudara. Jadi keluar masuknya darah ini tersumbat. Itu fatal, sudah. Saya duduk aja tidak bisa, saudara. Sakit ini jantung ini kram. Saudara pernah kram nggak di kaki? Itu kramnya di jantung karena darahnya kekurangan darah. Nah, saudara, disitulah keputusan dokter. Ya, dipanggillah istri saya, Bu, bapak ini harus dibebas, dioperasi. Kalau enggak, sudah enggak bisa, enggak ada jalan lain. Terus istri saya kan enggak berani nyampaikan ke saya. Dokternya juga pesan, gimana cara nyampaikan ke bapak. Akhirnya istri saya beranikan, Pak, kayaknya bapak ini harus secepatnya ke Jakarta, dibebas. Karena di sini nggak akan bisa ditangani lagi, dipasang ring berapapun nggak akan bisa. Nah, akhirnya saudara, istri saya ini ya konsultasi dengan Bapak Gembala yang pernah operasi juga jantung, gembala saya itu. Terus gembala saya ini kasih nomor telepon dokternya di Jakarta yang pernah bebas dia, dikasih. Dokter ini berkata begini, Pak, Bapak sebenarnya bisa ditangani operasi di rumah sakit pemerintah Harapan Kita, tapi antrian 7 bulan, Pak. Saya pikir, waduh, aku ini bisa tinggal nama nih pulang dari rumah sakit. Ya, tapi istri saya coba telepon dokter yang di Jakarta itu, ngomong, Pak, ini suami saya harus dibebas, tapi antrian 7 bulan. Dan ini nggak ada jalan lain, Pak, harus ke Jakarta, harus dibebas. Bagaimana? Sudah, langsung terbang aja ke Jakarta. Dari rumah sakit pesan tiket terbang ke Jakarta. Nyawa itu lebih penting. Terus dok, untuk bayar biayanya urusan nanti, saudara, rumah sakit swasta itu urusan nanti itu mesti kadang-kadang wadah, nggak enak banget. Kalau rumah sakit pemerintah boleh lah. Ini rumah sakit swasta, ya, rumah sakit Premier, Lux. Nah, saudara, akhirnya dokter itu berkata, udah berangkat, pokoknya enak sedikit bisa duduk langsung naik taksi pulang atau dijemput, beli tiket, besok terbang ke Jakarta. Saya yang nangani sendiri. Saudara, ini dokter baru kenal lewat telepon. Akhirnya kami beli tiket, berangkat, berangkat ke Jakarta dengan iman. Karena apa? 1, belum tahu bayar untuk bebas itu berapa. Dengar-dengar di Singapura itu 1 M, di Malaysia 500 juta. Saya di Jakarta tidak tahu waktu itu berapa. Tapi kami berangkat dengan iman. Anak saya dan istri bilang, Pak, di sana kita nggak punya saudara, kita nggak punya duit, gimana? Sudahlah, kita berangkat aja. Loh, nanti kalau dokter minta dibayar bohong gimana? Sudahlah, ayo jalan. Daripada aku di sini juga mati di kursi roda. Akhirnya sudah nekat berangkat naik pesawat. Lah dicegat di pintu gerbang check-in itu.
Loh ini kok bapak pakai kursi roda, sakit apa? Istri saya dikasih hikmat sama Tuhan, kakinya sakit. Oh iya ya, ayo. Sebab kalau ngomong ini sakit jantung, pasti syaratnya bawa dokter, bawa perawat, sediakan ambulan di Jakarta. Berapa lagi biayanya? Akhirnya lolos saudara. Ini kemurahan Tuhan. Saya bisa naik pesawat dengan aman. Walaupun waktu di udara itu oksigen kan beda. Itu serangan lagi saudara. Waduh sakit, nafas sesak, sampai mapu ini basah semua ya. Buang air kecil dan sebagainya. Waduh kayak mau muntah. Lah kok dilala pesawat itu cuacanya jelek banget ya. Kayak naik truk gini. Wih tambah, ndak karuan saya. Kayaknya aduh wis cepet turun wis. Tapi saya positif aja, pasti Tuhan tolong. Kalaupun aku mati terkenal ini, mati naik pesawat. Saya menghibur diri ya. Masuk di WC itu ganti-ganti pakaian dan sebagainya. Saudara, dokter itu praktek jam 1 tutup. Tapi saya jam 2:30 baru mendarat. Dan dari bandara ke rumah sakit itu macet. Saya pikir ini udah gak ditunggu lagi sama dokter saya ini yang mau ngoperasi. Ternyata Tuhan itu baik. Dokter itu sabar nunggu di tempat prakteknya sendiri, hanya nunggu saya. Yang orang belum pernah dikenal, hanya dikenal lewat telepon. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Ya. Langsung dia lihat semua rekaman jejak jantung saya. Oke siap, 3 hari lagi kita operasi. Sekarang istirahat total, enggak boleh banyak gerak. Tidur terlentang terus. Goyang-goyang enggak boleh. Ya saudara. Nah, 3 hari kemudian saya datang lagi ke situ. Langsung dioperasi. Jalan. Oke. Jadi jam 8 pagi masuk. Jam 7 malam saya sadar. Ini sudah belekan, kaki belekan. Sini semua selang-selang termasuk di kepala. Wah pokoknya selang semua. Dan di sini ada selang besar saudara, saya lupa. Selang besar ini rupanya untuk pernapasan paru-paru yang itu loh. Di rumah sakit itu. Makanya waktu aku sadar itu bilang, Pak latihan bernafas. Loh saya udah bernafas. Belum paru-parunya belum bekerja. Yang bekerja mesin ini katanya. Ayo tarik nafas panjang-panjang. Nah itu mesinnya tuh mulai lambat. Wah ini paru-parunya udah mulai bekerja ini. Saudara ya. Dan saudara tahu sebelum saya operasi itu 4 dokter datang. Bapak siap operasi bebas. Ini resikonya meninggal loh Pak. Ini operasi besar. Saya bilang saya siap. Mati hidup saya serahkan kepada Tuhan. Saya bilang gitu. Oke siap. Nah saudara sekarang tinggal pikiran saya untuk membayarnya. Operasi selesai. Kadang-kadang nyeri-nyeri juga. Kaki nyeri. Ya perih-perih enggak karuan namanya di bedal ini. Digergaji saudara ya. Digergaji sini dibelek semua. Itu masih mikir aduh nanti bayarnya berapa ini. Ya pasti mahal ini. Kenapa? Karena sebelah saya ada seorang pengusaha itu sama-sama bebas dengan saya. Istri saya ketemu istrinya tanya, Bu bapak kena berapa biayanya operasi kemarin? 320 juta Bu. Itu belum yang lain-lain. Hah? Istri saya malah takut. Dia sampaikan ke saya, aduh Tuhan saya nggak ada duit. Ya. Apa saya harus pulang nanti jual rumah, jual mobil, apa aja lah dijual. Tapi kayaknya nggak cukup ini. Nggak secepat itu. Setelah 2 minggu di rumah sakit, dokter yang operasi saya ini datang. Pak Mul gimana keadaan? Enak nafasnya? Puji Tuhan dok, udah enak. Dada nggak sesak, enggak. Habis operasi rasanya gimana? Masih sakit? Ya masih, enggak apa-apa, jalanin aja. Tapi saya mau sampaikan yang penting. Biaya-biaya yang Bapak mau bayar itu sudah kami bereskan. Nah, saya enggak kenal dokter itu. Tapi uang sejumlah 500, 300 lebih itu Tuhan sendiri yang membuat jalan keluarnya. Amin saudara-saudara. 320 juta itu bukan uang yang sedikit bagi saya. Apalagi hamba Tuhan. Ya lihat depositonya banyak. Itu enggak ada sama sekali.
Tapi Tuhan itu tahu keadaan saya. Nah saudara, itulah Yesus yang peduli atas hidup kita. Bukan saya yang alami saja. Semua banyak anak Tuhan alami hal yang sama. Pertolongannya ajaib. Tepat pada waktunya. Yesus yang akan selalu turun tangan. Amin. Jadi nama Yesus, nama di atas segala nama itu, kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji firman-Nya iya dan amin. Haleluya. Mari kita tetap percaya, yakin bahwa nama Yesus nama yang berkuasa. Ada kepastian jaminan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian. Hanya nama Yesus. Saudara, pujikan pujian ini dengan iman, percaya bahwa hanya nama Yesuslah yang menjadi jaminan kita, kepastian hidup kita. Saudara tidak sia-sia percaya kepada nama Yesus. Engkau sudah dijamin keselamatan. Namamu sudah tertulis di sana. Sejak engkau percaya, darah Yesus sudah menebus kita. Bahkan siap memelihara kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saat tiada jalan, hadapi semua persoalan, Yesus ada di sana, ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kehidupan, pahitnya kenyataan, dan tak tahan. Yesus ada di sana, ada di sana, memberiku jawab. Hanya nama Yesus, Yesus, hanya Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kekuatan. Oh amin, hanya nama Yesus. Haleluya. Nanti Ibu Diana akan berdoa untuk firman Tuhan. Hanya nama Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus, berikan baik dalam hidup kami. Namamu adalah nama yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang bahkan mati dan bangkit bagi kami, sehingga kami dapat menerima keselamatan kekal. Bahkan Engkau menyertai kami. Engkaulah penasehat kami, pemelihara kami. Engkau Allah penolong kami. Dan kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini yang telah ditaburkan di dalam hati kami. Kami mau terus mengiring Tuhan,
mengimani nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan kami, menolong kami, bahkan membawa kami sampai kekekalan. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hidup kami yakin dan percaya Engkau berkuasa. Engkau membukakan setiap pintu yang tertutup. Apa yang menjadi beban hati kami, setiap luka di hati kami Engkau yang membalut. Bahkan Tuhan, Engkau yang terus menguatkan kami, memberi sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Mulyono Adi yang sudah membagikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan dalam melayani Tuhan. Juga anak istri, menantu, cucu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terus mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang para kolektor untuk maju ke depan. Sebentar kami akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini, yaitu ibadah spesial wanita hari Selasa tanggal 21 April dalam rangka memperingati Hari Kartini, dan ada donor darah pada hari Minggu 26 April jam 10.30 atau setengah 11 pagi sampai selesai di ruang serbaguna GPDI Tiberias Pare. Dan juga ada kelas musik pada hari Minggu tanggal 2 kelas musik pada hari Minggu tanggal 26 akan diliburkan. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami berkat daripada firman-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kami akan memberikan dengan hati kami Tuhan. Tilik setiap tangan-tangan yang kami memberikan setiap persembahan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau jalankan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Suka-sukamu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan berkenan, semua ku relakan, namanya dimuliakan.
nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang heran, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang menguatkan, nama yang memulihkan, nama Yesus, nama yang memberkati kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan sukacita, dengan syukur. Terimalah segala berkat anugerah, rahmat dari Bapa, cinta, kasih karunia melalui putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang memberikan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan. Kita terima berkat dari Tuhan mulai saat ini, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.